rasain disemprot sama tuan guru tadi tuh, baru mencetin HP nunduk gitu ya, kayak orang lagi nyari duit tuh gini mencetin HP. Itu saya kagak berarti Bang gitu. Bagaimana lagi gitu. Baiklah, sama-sama romannya belum tebakan lagi mah, belum ini nih ya. Satu lagi nih, ada 2 biji salak, kita mau tebak-tebakan terakhir namanya saya gitu ya. Siapa yang mau nebak? Siapa? Oke, sini maju baju hitam. Ya takut bagaimana sih lu? Mau nebak? Takut. Nama ibu kamu siapa? Siapa nama ibunya? Ayo, siapa nama ibu kamu? Yang baju merah siapa nama ibunya? Katanya Ibu Nur Aini nih. Ya dapat salak 2. Kenapa? Ya harus kenal sama ibunya sendiri. Kalau lu udah gede nggak kenal sama emak lu, durhaka gitu ya. Yang penting kudu kenal sama orang tua. Tadi kata tuan guru juga begitu. Kudu deket sama orang tua. Namanya kita punya gaji, kasih orang tua. Dapat gaji lagi, kasih orang tua. Akhirnya ngasih gaji doang, orang mah daging apa kasih? Gaji dikasih. Ya makanya ibu-ibu semua juga harus pinter nyelengin Bu, gitu ya, biar bapak-bapaknya juga yang kerja gitu bisa napas. Ibu punya duit 5.000, ibu celeng, dapat lagi 2.000, ibu celeng, dapat lagi 2.000, celeng, gitu akhirnya celeng. Ya begitu kiranya. Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh tuan guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Subki Al-Bukhari. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang sebentar lagi umroh. Udah daftar? Berarti tahun depannya lagi. Oh. Yang mana itu? Nanti saya daftarin tapi ibu yang bayar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita seperti yang disampaikan beliau mendapatkan hikmah malam ini. Amin. Tadi ayat dibaca yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang bisa ngambil hikmah dari peringatan hari ini, dia sudah dapat pemberian yang sangat banyak. Karena hikmat itu wasilatun wa ghayah. Itu adalah cara, sarana dan tujuan. Mudah-mudahan semuanya dapat hikmah. Amin. Bapak Kiai Haji Hidayatullah, sarjana pendidikan Islam. Beliau ini di sini guru dan kemudian keturunan-keturunan atau ayah dan kakek beliau juga termasuk muassis dakwah di sini. Yang saya hormati Al-Ustadz Fikri Farhan yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Bapak Lurah, Bapak Arif Rusdiman SE, Ketua LPM, Bapak Cecep, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Siddiq, Ketua Panitia Bapak Mulyadi, Ketua RW 06 Bapak Bakhtiar, Ketua RT 01, 02, 03, 04, para jamaah Musola Al-Kahfi dan jamaah pengajian malam Sabtu, para ketua DKM dan segenap tamu undangan, para alim ulama, asatidzah, ustadzah, host kita yang sangat luar biasa, ya, kata baba ya, Masya Allah, dan membawakan acara ini jadi cair gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau, ya karena enak bawa ini kita tahan sampai besok. Ya. Jadi kita pulang beliau nge-MC aja sampai besok. Alhamdulillah tadi udah dapat banyak banget. Saya juga nyatet ya, dan saya konfirmasi biar ilmu saya nyambung apa yang disampaikan oleh beliau. Dan tadi Pak Ustadz Maksum ya yang memfasilitasi saya bisa hadir ke sini juga tadi bilang, Ustadz kalau ceramah di sini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Orang di sini belum azan aja udah pada sholat. Bagaimana kurang soleh? Alhamdulillah. Ini saya bawa Al-Quran. Ya tadinya banyak, tapi karena orang di sini kebanyakan udah hafal Quran semua ya. Tadi saya dibilangin sama panitia, katanya orang-orang di sini Pak Ustadz beda. Ya, sahabat Nabi baca Quran nangis, orang di sini baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Musolah Kahfi, nama kampungnya apa ini? Serempet. Hah? Serempet. Sama apa diserempet? Oh, Serempet City. Ya, alhamdulillah. Warga Serempet City rahimakumullah. Jadi yang pertama kita bersyukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul? Dulu ada artis kita namanya Olga, sakit setahun, dibawa ke Singapura, cuman setahun doang. Itu biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 M kalau kita beliin cilok, kita tuang di Serempet. Anak-anak bisa mandi cilok. Terus tetangga saya, halo masih hidup? Dulu pernah ada sinetron Bu, kecil-kecil jadi manten.
Itu dulu pemain utamanya koma. Ibunya tuh Ibu Nani Wijaya. Waktu itu saya diminta datang ke rumah sakit, doain. Akhirnya saya datang, ada bosnya infotainment bilang, Ustadz ini buat napasnya aja sehari 10 juta. Buat napas doang. Nafas sehari 10 juta. Kalau kita mendingan berhenti napas deh udah. Suruh bayar 10 juta. Ya. Itu urusan napas. Saya punya tetangga dulu di daerah Pramuka, ada pasar Pramuka, punya percetakan, Pak Haji Ahfas namanya. Sehari semalam diuji sama Allah nggak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang nggak bisa hitut, ya, supaya lebih halus gitu. Kalau hitut kan kasar. Nggak bisa buang angin sehari semalam, perutnya keras, dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin. Ini live ya, live, harus posisinya yang bagus. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, sekali keluar 1.500.000, cuman pes gitu. Mending ada isinya, kosong. Mau yang ada isinya pengen kosong gitu. Oh ada isinya. Kalau kata orang, saya kan walaupun 50 tahun tinggal di Jakarta, tapi saya Subki Al-Buguri. Ya, bukan Al-Bukhari tapi Subki Al-Buguri karena saya lahir di Bogor. Ya, Al-Buguri karena saya lahir di Bogor. Dari dulu tuh, karena dulu ada 2 Subki, satu lulusan Al-Azhar Kairo, namanya Muhammad Subki, dia Banten, saya Bogor. Dia nggak mau atau nggak berani pakai nama Al-Bantani, karena dulu nggak ada saya lihat yang pakai nama Al-Buguri. Saya pakai Al-Buguri waktu itu, ya. Artinya lahir di Bogor. Cuman kemarin Indra Bekti salah manggil saya Ustadz Subki Al-Kuburi. Al-Kuburi kuburan. Jadi saya kan Bogor, ya. Jadi kalau kata orang Bogor, buang angin nggak pakai bukur, ya, nggak pakai ampas gitu. Sekali keluar 1,5 juta. Di sini ada ibu-ibu yang sekali sehari tuh buang angin 10 kali ada. Minggu kemarin saya ceramah di Kuningan. Saya tanya, siapa yang udah 10 kali? Gak ada yang nunjuk. Ada ibu-ibu, saya baru 9 Pak Ustadz. Kita panggil ke depan, kita tungguin yang ke-10. Jadi kalau ada yang 10 kali 1,5 juta, itu untuk urusan buang angin doang sehari 1,5 juta. Kalau oksigen 10 juta, buat urusan buang anginnya 15 juta. Tiap hari kita bisa beli motor Beat. Sebulan bisa punya dealer motor. Itu urusan angin doang. Masya. Makanya bersyukur sehat mahal. Betul. Ini kalau kagak pada sehat mana bisa coba pengajian di bawah pohon pisang. Ya Masya Allah. Ini kan pohon yang ada di sorga gitu. Ini kayak orang-orang ahlul jannah semuanya, alhamdulillah. Iya. Dan orang-orang ahli surga tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk gitu. Kayaknya meresap gitu. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa. Itu baru sehat. Belum lagi nikmat iman nikmat iman Islam. Menurut surat Ali Imran ayat 91, surat Ali Imran ayat, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Emas sekilo berapa sekarang, Bu? Orang sini mah beli emasnya kiloan ya, alhamdulillah. Kalau tetangga saya kiloan tuh kalau nyuci laundry kiloan.
Sekilo 850 juta kalau nggak salah. Bisa tanya sama guru kita Kiai Hidayatullah ya, berapa sekilonya gitu. Ya, itu emas sekilo masih bisa kita kepel, masih bisa kita genggam. Dan harga iman kita ternyata lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Ibu ada yang pakai anting 6 kilo? 2,5 kilo itu juga udah berat gitu. Kalau ada yang pakai anting 6 kilo berarti orang kaya. Kaya apa Ustadz? Kaya siapa tahu ya kan. Lah orang miring jalan. Jadi innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Kalau ada orang yang nggak punya iman, orang kafir meninggal dalam kekufurannya, punya emas segede dunia, pengen nebus supaya bisa masuk surga, kata Quran, falayyuk balamin ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Ini anak-anak yang belajar di pondok tahu tuh lan. Pokoknya kalau harful lan sampai kapanpun mereka nggak akan mungkin masuk surga. Dan iman password kita masuk surga. Alhamdulillah. Dan kalau kita punya iman, maaf kalau ada yang nggak sholat tapi masih punya iman, masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Kalau ahlu sunnah murtakibu dzamban kabiran, orang yang dosa besar, murtakibu dzamban kabiran masih dihukumi mukmin, tapi mukmin fasik. Emang ada pendapat yang lain, diantaranya misalnya Mu'tazilah mengatakan bahwa murtakibu dzamban kabiran adalah kharij anil Islam. Tapi ahlu sunnah, foto dulu ini supaya kelihatan gambarnya bagus gitu kan. Jadi kayak penceramah gitu. Ahlu sunnah mengatakan bahwa murtakibu dzamban kabiran, orang yang melakukan dosa besar tapi di hatinya masih adna mithqala dzarratin min iman, ada secercah iman, masih dianggap sebagai seorang mukmin. Bisa masuk surga tapi lewat neraka dulu. Naudzubillah min. Oh, sekarang di zaman medsos nih, ya kita tanya deh sama host kita nih, MC kita, kata Baba ya, dia kan mainnya di medsos ya. Itu sekarang Masya Allah di medsos ada orang yang bahkan nantang pengen masuk neraka. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Saya nggak mau sebut namanya siapa, tapi kalau dia mau nyobain masuk neraka, saya bilang latihan dari sekarang. Kok gimana latihannya masuk neraka? Di neraka kan tiap hari dibakar. Jadi kalau mau latihan pagi-pagi sebelum kemana-mana, misalnya kalau dia perempuan sebelum ke pasar nyalain kompor dulu, dudukin 15 menit. Kalau udah gosong ganti celana. Lakukan itu seminggu 3 kali. Kalau sanggup. Ya. Karena orang ada di neraka itu tiap hari diapain? Kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali kulitnya hangus diganti kulitnya dengan yang baru, terus dibakar lagi. Makanya kalau siap masuk neraka latihan. Kalau nggak kuat 15 menit, 14,5 menit dudukin. Kalau saya sih nggak kuat, betul nggak Bu? Ya, apalagi di sini orang soleh semua emang bener nih. Saya pikir ini malam bukan malam libur nih, malam Kemis. Ada yang hadir nggak? Nggak taunya Masya Allah. Tadi sampai ke pasar-pasar penuh. Ya. Dan ini yang hadir bukan cuma golongan manusia. Saya lihat di situ ada Doraemon, ada Upin Ipin, ada yang kemari bawa helikopter. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi
Kalau dia mau masuk neraka latihan di sana dibakar. Dan lagi kalau di sini saya belum ceramah aja. Ini air udah 2 model. Di dalam 3 warna. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang bening, ada yang putih. Nyampe ke sini orang Betawi nongkrong. Pok kari. Kalau di sini kan cekari. Si Ece di sini mah. Pokari, ini air kelihatannya aja putih padahal bening gitu kan. Baru duduk. Kalau di surga, Masya Allah, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga mah Masya Allah kita pengen anggur yang turun. Di sini sekaya apapun kita mau anggur keluar dulu beli, betul nggak? Ada di kulkas, ke kulkas dulu ambil. Kotor cuci dulu. Kalau di neraka kutufu hadaniyah. Itu kutufu hadaniyah deket banget tinggal ngambil. Semuanya muhayya'ah, semuanya tersedia. Kita lagi duduk begini pengen makan ayam bakar. Ayam ngebakar sendiri di depan kita. Dan di surga ada yang gak pernah terlintas oleh pikiran kita. Halo, Bu, masih hidup? Kalau di neraka, naudzubillah, mau minum. Kata Quran, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Anak-anak ada yang hafal gak? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa. Di neraka mah mau minum adanya air yang panas, sadidul hararah. Maka kalau dia mau masuk neraka latihan dari sekarang. Kalau ada tukang bakso mangka dia minta airnya yang lagi ngegolak tuh minta 5 mangkok uyup. Kalau nggak rontok tuh usus gitu kan. Dan di neraka yang jadi cair itu waquduhan nas wal hijarah. Batu aja nyala. Saya di sini belum lihat. Kemarin Semeru meletus. Itu kan lahar panas. Batunya belum ada yang nyala. Itu panasnya ribuan derajat. Ya, titik didihnya batu berapa coba? Kalau besi, timah atau logam yang lain dikasih suhu tinggi lebur dia. Tapi kita belum lihat sampai sekarang ini ada batu yang cair kena panasnya. Nanti di sono panasnya kayak gitu. Makanya kalau dia mau masuk neraka latihan. Kalau tukang bakso nggak ada cari tukang soto. Mang nu ngagolak China mah minum. Kalau nggak suka air yang panas, ada ini nggak minuman yang lain? Ada apa? Sodidu ahlin nar, nanahnya penduduk neraka. Jadi kalau nggak mau minum air panas, boleh minum nanah. Ibu latihan ke pasar cari tukang minta-minta yang ada bisulnya. Terus tepak, mang maaf. Terus kalau udah bucat, colek dikit jos. Mang ngasaan seetik gitu kan. Kalau nggak mau dijilat letak. Ini orang Sunda, letak tuh dijilat ya. Kebetulan masuk TNI, komandannya orang Medan. Letakan senjata. Prajuritnya orang Bogor. Atau diletakkan senjata. Halo. Lanjut. Jadi kalau nggak mau minum cairan panas, sodidu ahlin nar. Maka ini orang yang hadir di sini nih semuanya pengen surga langsung. Amin. Ya Rabbah. Nggak mau. Kita kan sering
Baca syair Bu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nggak sanggup kita. Ya, dibakar dengan api dunia aja kita nggak kuat. Naudzubillah min. Makanya bersyukur kita jadi orang yang beriman. Mestinya besok nih, tapi karena besok saya ada ujian pagi jam 10, besok ujian ada munaqasyah. Saya geser ke Jumat. Saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di London. Tahu London? Keluar dari Yasmin. London, punya rumah di Newcastle, anaknya tuh tinggal di Newcastle, ya. Apa tuh ya kan? Ibu sini deh. Ibu jangan ngomong terus, saya kasih hadiah. Nih. Sini. Oh. Enggak. Iya. Ya. Ya udah. Ya. Ya. Itu enak, ada duo latinnya, ya. Alhamdulillah. Ya, bisa kita. Terima kasih, tadi iklan dulu ya. Sampai di mana tadi? Tetangga saya orang Inggris, Bu. London, ya. Namanya Mr. Gareth. Kalau kita kan Gareth coret. Itu kalau datang ke rumah ngaji. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Ada di Jakarta kemarin, pulang sholat Jumat langsung nyap-nyap, ngegerutu. Itu khotibnya mazhabnya apa ya? Beda sama guru kita. Emang kenapa? Khotbah ngan sakali. Lain ngan sakali siana molor. Dianya tidur, begitu melek langsung, ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Khotbahnya sekali. Ilernya aja panjang. Tapi bukan orang sini. Orang serempet itu tadi saya ngobrol, Masya Allah orang sini mah Masya Allah. Mau Jumatan aja dari hari Kamis sudah mandi. Alhamdulillah. Kayaknya di sorga penuh nih sama orang yang serempet. Amin. Makanya kalau nggak ketemu lagi di sini, ketemu di Madinah. Amin. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, ketemu di surga. Ada Pak Ustadz, oh, ibu masuk surga. Iya Pak Ustadz, saya yang dengerin ceramah di bawah pohon pisang. Iya, yang kegaruk. Rupanya ada semut bako. Tapi insya Allah berkah. Ya kan? Insya Allah amin ya Rabbal alamin, ya kan? Nah, jadi lanjut. Jadi Masya Allah sampai semut bagus. Makanya alhamdulillah tahan iman kita, jaga ngaji malam Sabtu. Ya di sini alhamdulillah tadi saya ngobrol sama Ustadz Mustafa, katanya di sini mah aduh maulid begini ini belum seberapa. Kalau pengajian rutin penuh. Sampai keluar-luar sendalnya. Ya mau dibawa-bawa ke dalam. Kan taruh di luar gitu. Baik, selanjutnya pada kesempatan maulid kali ini, ya kelahiran baginda Nabi SAW walaupun udah lewat, kita pengen melahirkan akhlak mulia, pribadi mulia. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang Nabi yang judulnya.
Pertama pasti terakhir, betul. Wa khataman nabiyyin, ada qiraat yang membaca wa khatiman nabiyyin. Ya, tapi kita bisa memahami bahwa la nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad. Sebelum almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, saya ingat siaran Damai Indonesiaku dari Bekasi. Saya habis ceramah duluan, kemudian beliau waktu itu nyampein. Ya, karena dia bilang Al-Buguri dari Bogor. Kemarin dari Bogor sempat ada yang ngaku nabi, Musaddiq. Kata Kiai Zainuddin MZ, saya bingung juga. Orang dari Bogor ngaku bawa wahyu. Setahu saya orang kalau dari Bogor bawa tales. Dan dia ngaku jadi nabi, herannya ada yang mau ngikut. Herannya ada yang mau, kecuali orang sini banyak gurunya, banyak kiainya, ada pesantren. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang pertama la nabiyya ba'dahu, enggak ada lagi nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi. Kemudian yang berikutnya Nabi Muhammad itu terganteng, tercakep, ya, atau pangkasepna. Dari mana? Secara fisik. Bukankah Nabi yang ganteng itu Nabi Yusuf? Betul, Bu? Iya, Nabi Yusuf ganteng. Dan saya percaya karena Nabi Yusuf lewat, emak-emak lagi motong buah, bukan motong buah, wa qata'na aydiyahun, mereka motong tangannya sendiri. Nabi Yusuf liwat, emak-emak gagal fokus. Itu ganteng. Orang serempet belum ada. Yang lewat ada emak-emak gagal fokus. Misal dia lagi ngejemur, bukan ngejemur pakaian, dianya yang ngegantung di jemur. Atau kita beli gado-gado nih. Ya, Bi, gado-gado, cabenya 10. Pakai karet nggak? Karetin. Lagi ngulek begini, ada orang ganteng, itu ulekan, ya, pindah ke yang mesen gitu. Ke mukanya gini. Bi, muka masih kepake. Oh, lu diam aja. Belum pernah lihat Nabi Yusuf kayak gitu, tapi dalam riwayat dikatakan kegantengan Nabi Yusuf satrul husni, kegantengannya masih separoh. Emang ada yang berpendapat separoh ganteng Nabi Adam, karena nanti kita bakal masuk surga seperti Nabi Adam. Amin. Tingginya situ nadhiro'an 60 dhiro, 30 meter. Itu termasuk ucuk baba, daus mini. Itu nanti 30 meter tingginya. Karena di sana adil. Saya pernah syuting sama Po Ati sama Komeng. Itu saya mainin tuh. Po Ati mau sholat, Komeng larang. Percuma, nenek-nenek gak usah sholat. Kok gitu, Meng? Gua kan mau masuk surga. Enggak bisa, percuma. Di sorga nggak ada nenek-nenek. Ribut, Po Ati maksa mau ke masjid, Komeng nahan. Akhirnya saya keluar. Kenapa, Meng? Ini Pak Ustadz, ya, Po Ati mau sholat. Saya bilang jangan, karena percuma. Saya bilang percuma kemana? Kenapa? Yang Pak Ustadz bilang. Emang gue bilang apa? Ya, gue kan ngomong banyak, Meng. Oh, yang di sorga nggak ada nenek-nenek. Nah, itu kan dari mulut Ustadz. Udah, Po Ati pulang. Tapi bukan gitu maksudnya, Meng. Ya, nanti orang-orang tua kalau masuk surga dibalikin muda lagi. Kalau masuk surga udah tua, apa nikmatnya? Kalau masih muda, Lebaran haji, jangankan daging, tulang dipapak. Tapi kalau tua, jangankan tulang, daging aja dimut seminggu baru ketelen. Ya kan, dikit-dikit gitu kan. Jadi dibalikin muda lagi. Ada yang pendapatnya mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu separuh kegantengan Nabi Adam. Tapi karena ini udah malam, sebelah sini malah udah diri posisinya gitu kan.
Kenapa? Banyak semut. Pindah aja, hijrah. Ngurus surat pindah sama Pak RT. Ini luar biasa di sini ya, ahli sorga semuanya. Ya Rabbal, duduknya pada tentram semua. Ya, nggak kelihatan yang apa suara-suara mencurigakan ya. Orang biasanya tuh kalau dengerin ceramah ya posisi kaki baru salam aja udah 4 kali ganti kaki. Emok, sila tutung. Tapi di sini masya Allah semuanya tentram ya Bu ya. Cuman bari ngegeser-geser dikit doang. Lu geser lu katanya. Tuh kayaknya bekas ayam deh. Lanjut. Sampai di mana tadi? Bekas ayam. Jadi Bu, Pak. Nah, beneran lupa deh tuh gue. Sampai di mana tadi? Tanya sama. Hebat ini Nabi Yusuf. Tadi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nunjuk. Mana? Ente. Ini aneh mau kasih gitu. Siapa? Oh mau disedekahin lagi? Boleh. Kasih anak-anak. Ya. 200.000. Jualan. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad itu pertama terakhir. Yang kedua terganteng. Secara fisik aja Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ini pendapat yang saya ambil. Yang ketiga tersoleh, teralim. Teralim dulu deh. Teralim. Saya dengerin ceramah Syekh Jabir Baghdadi, ulama di Mesir. Ibu kalau buka YouTube Bapak, itu Syekh Jabir Baghdadi, masya Allah, dengerin ceramah, tafsirnya luar biasa, enak. Walaupun bahasanya Ammiyah, ya bukan bahasa Fushah, tapi masya Allah enak. Salah satu yang saya ambil dari beliau, Nabi Khidir sama Nabi Musa, dua-duanya punya ilmu. Dan digabung ilmunya Nabi Khidir sama ilmu Nabi Musa, itulah ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu mahal, betul nggak? Orang punya ilmu itu hidupnya tentram, betul nggak? Lah waktu itu saya pernah umroh sama grup band Ungu, waktu lagi ngetop-ngetopnya tahun 2008 kalau nggak salah. Saya udah bilangin malamnya tuh, anak-anak, besok nih hari Jumat. Biasanya imam suka baca ayat sajdah. Nanti tahu-tahu ya habis baca ayat kemudian tahu-tahu sujud tilawah namanya. Ya fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari la tarkabunna tabaqan an tabaq ya. Itu kalau baca itu langsung sujud. Udah dibilangin malamnya. Itu besoknya semua lupa. Ya, pada ruku semua. Padahal kan langsung sujud. Yang paling terakhir tuh gitarisnya. Gimana ente? Habis Pak Ustadz sebelah saya aja orang Arab ketipu juga. Loh kok ketipu? Ya dia habis ruku saya ikutin. Jenggotnya aja panjang banget. Lah kita di sono jangan ngikutin yang pakai jubah semata dan pakai jenggot panjang. Ya, ada orang kita tuh nggak boleh ngelihat jubah sama jenggot langsung diikutin. Gak tahu dia bukan mau tawaf mau ke WC. Wah salah nih gitu. Nah kalau dia punya ilmu dia tenang. Jamaah haji saya udah 5 hari di Mekah baru nanya, Ustadz itu sholat apa yang nggak pakai ruku nggak pakai sujud? Lah itu sholat jenazah Pak. Oh emang Bapak sholat apa? Saya hampir ruku Pak Ustadz. Untung baru begini. Makanya ilmu penting. Saya punya ilmu dikit. Tapi dengan izin Allah. Haji terakhir kemarin 2019. Karena 2020 sama 2021 ada jamaah. Tapi dari Indonesia limited.
2020 malah nggak ada. 2021 ada 320 orang dari Indonesia. Salah satunya ada 2 orang tetangga saya tuh. Atas pertahanan di Saudi bisa haji itu 2021 kemarin. Di 2019 tuh haji termahal 700 juta satu orang. Berarti kalau dia berangkat 10, 7 miliar. Ada yang 500, ada yang 300. Yang 300 tuh biasa. Itu udah WNH plus tuh. Lah dengan ilmu dikit kita bisa berangkat haji umroh gratis. Malah kadang kita Masya Allah pulang lagi masih dikasih duit. Yang kalau hitungan rupiahnya bisa dihitung ratusan juta. Padahal kita udah dapat haji gratis. Dengan ilmu. Makanya Nabi paling alim. Kitanya harus meneladani. Supaya kita juga punya Orang punya ilmu tuh tenang, tentram. Iya kan? Ada jamaah haji saya mau berangkat, dia bingung, nggak bisa bahasa Arab. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris bisa kan? Apalagi bahasa Inggris lebih susah, tulisan sama bacaannya beda. Book dibaca book. Medicine orang ada yang baca medicine, ya British tuh, ya kan? Ada yang medicine, repot. Saya bilang tenang. Di sono mah lagian tukang dagangnya udah pada bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau cuma mau makan doang gampang. Tinggal samperin tukang dagangnya tunjuk. Ntar pedagangnya bilang 2 real. Bayar. Akhirnya nih haji sukses untuk urusan makan. Pokoknya 2 real. Beres. Tapi pas musim mau hari Mina, Arafah Mina Muzdalifah, kita transit namanya di satu tempat Batha Quraisy, di apartemen. Dia pengen buang air kecil, pengen pipis, WC-nya dikunci, yang jagain orang Yaman. Ngomong nggak bisa. Akhirnya gimana nih? Udah Mang, ke WC-nya nggak paham. Mang hayang ki nggak paham. Akhirnya ingat makan sukses. Dia mau kencing nih gitu. Hampir dipukul sama orang yang. Saya datang. Syahada Muhammad, mada hadath? Saya bilang sama orang Yaman. Hadal hajabul fahisyah. Ini haji pengen maksiat, nunjuk-nunjuk. Saya nanya, Pak Haji ngomong apa sama dia? Saya pengen pipis Pak Ustaz. Saya bilang, urusan makan sukses, urusan pipis gagal. Akhirnya saya bilang ma'adraminya, Muhammad ta'al hadal hajab wal hammam wa yuridan yatabawwal la yatahammal. Dia pengen ke WC udah gak kuat. Apa kata orang Yaman? Wala yukallimuni faqad kidha wa kidha. Dia nggak ngomongan kikian, pan aing geuleuh. Itu urusan ilmu ya, Bu. Pokoknya nih kalau yang ngaji di Al-Kahfi malam Sabtu, ya Al-Kahfi kan ngaji malam Sabtu, nyasar di sono, insya Allah tahu. Iya, kalau nyasar nih ke hotelnya Hilton, tinggal Muhammad, ihdinas siratal Hilton. Tunjukkan saya ke jalan Hilton. Oh, ala tul wa huz yamin. Wah, gua nggak paham dah. Nah, ilmu tuh gitu. Makanya sholat aja nih imam tuh harus yang alim. Kalau nggak alim, saya pernah 25 tahun yang lalu sholat di Klender, Tanah 80, Jakarta Timur. Imamnya rokaat terakhir sholat Isya, baru sujud sekali udah tahiyat. Kan kurang. Di subhanallahin yang belakang. Subhanallah. Subhanallah. Kurang satu. Subhanallah. Ya namanya orang lupa kan gak inget. Dia diam. Akhirnya karena diserang subhanallah dia bangun. Allah mungkin kurang rokaat kali. Pas bangun baru segini udah di subhanallahin lagi. Subhanallah. Bukan itu. Akhirnya dia diam. Itu yang belakangnya kesian, nggak tahu mertuanya, nggak siapa.
Sujud Pak, sujud. Lah kalau imamnya nggak punya ilmu, oh iya. Rusak. Jangankan imam, makmum 2 di belakang itu harus yang ada ilmu. Kalau nggak ada ilmunya imam batal, kan keluar tuh diikutin. Ikutin kan katanya innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam dijadikan supaya diikutin. Kemana Pak? Aing batal. Kalau dia nggak paham kan dia balik lagi, imam batal. Lah kalau yang sebelahnya nggak paham, gue udah tahu, rusak ya. Makanya urusan ilmu itu masya Allah. Makanya nih alhamdulillah nih walaupun udah pada tiduran, udah jam 11 ya kan. Kayaknya waktu bubaran ini ya kan. Ya ini alhamdulillah nih kita doain jadi presiden semua. Ya Rabbal. Ya gue mau bagi Quran orangnya banyak. Aduh. Nih minum nih. Minum. Siapa yang doyan? Nih ambil. Nih ambil. Minum. Itu belum diminum sama saya. Nih satu lagi nih. Nih minum. Ntar ceritain sama bapaknya. Ya, luar biasa nih masya Allah. Udah ada yang bergelimpangan tapi ya ini orang-orang sabar nih, calon sukses. Saya pengen ketemu sama mereka 60 tahun lagi. Dia bilang kayak yang masih hidup aja 60 tahun lagi. Ya doain panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin semuanya. Ya, saya kalau umroh tuh minta doanya apa? Waktu tawaf wada saya selalu bilang, ini jangan jadikan di Mekah akhirul ahdi bil bait. Jangan jadiin yang terakhir. Tapi nanti marrat karrat ba'da marrat, terus berulang. Karena kalau kita terus berulang berarti sehat, panjang umur, punya duit, sempet. Ada orang kaya nggak pernah sempet, betul? Ada orang sempet nggak punya duit gitu. Dia waktunya kosong, gua kosong nih gitu. Tapi duit nggak gablek gitu. Nggak berangkat. Waktu punya, duit punya, sakit. Nggak jadi. Makanya mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Ya Rabbal Amin. Jadi Nabi itu pertama terakhir, terganteng, teralim. Yang keempat tersoleh, tertakwa. Halo. Nabi mah masya Allah kalau ada masalah langsung sholat. Kita mah masya Allah pelit. Ya, sholat raweh aja di Jakarta tuh pada nyari masjid yang paling cepet. Sono aja 25 menit. Udah makan kolak. 20 menit. Ada di masjid sono. Emang jauh sih. 2 jam kita naik motor. Sono aja yuk. Ada lagi di sono. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Cepat. Masih ada yang ngasih informasi. Di sono aja. Ini imamnya baca Fatihah udah 1 nafas. Di sono imamnya udah nggak nafas. Mati dong, bukan mati lagi, modar. Nyarinya yang gitu. Nabi mah saat dikatakan ada orang yang pengen tahajud nggak mau tidur, pengen puasa nggak mau batal, dan nggak mau kawin karena kalau nikah nanti jadi susah, kalau punya istri harus kerja, kemana-mana dicariin, baru mau keluar mau ngelangkah begini depan pintu udah di WA posisi, dijawab malakinya tanggung, saya nggak mau nikah. Nabi panggil, manilladzi qultum kadza wa kadza. Tadi siapa yang ngomong begitu? Ya? Kata Nabi, ana atqakum lillah wa akhsakum lahu. Aku orang paling takwa dan paling takut sama Allah.
Aku puasa, tapi aku juga ada batalnya. Aku qiyamul lail, aku juga ada tidurnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling alim, paling soleh, paling yang terakhir. Waduh, ceramah kalau udah denger yang terakhir udah enak banget deh ya. Yang terakhir terbaik akhlaknya. Halo Pak, ini udah dipaksain kayaknya nyaut juga ya. Hai. Yang baik akhlaknya. Dan ayat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung, akhlaknya paling baik. Insya Allah orang di sini semuanya pencinta dan insya Allah jadi followersnya baginda Nabi. Amin. Nabi mah alhamdulillah ngomongnya baik, betul Bu? Ngomongnya bagus. Saya dengar juga katanya ibu-ibu di sini. Kalau tadi saya cerita, saya syuting sama Po Ati sama Komeng jahil, Po Ati latah. Po Ati lagi sholat diganjal pakai ember. Begitu bangun, copot. Po Ati latah. Ibu-ibu di sini nggak ada yang latah kayak Po Ati dulu. Sekarang sih alhamdulillah ya. Ibu-ibu di sini katanya masya Allah, kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir oh saya kagetin lagi dia baca tabarok gitu. Habis itu baca waqiah kan jadi panjang gitu. Mendingan gak usah dikagetin. Nabi mah pulang ke rumah manggil istrinya juga ya Humairah. Nggak kayak orang sono Bu, manggil istrinya mentang-mentang udah gede brot. Sini istrinya Peang, yang kirain sayang, nggak taunya Peang gitu. Ya matanya gede, bro sini gitu. Nabi enggak manggilnya yang bagus. Ya istri saya kalau lagi ngaca, gimana nih berat badan udah turun apa enggak? Saya bilang alhamdulillah cakep. Saya pingsan katanya kan. Oh saya pisan. Apa-apa ini kan banyak kelebihannya ya kan. Alhamdulillah. Nabi mah ngomong baik, manggil istrinya baik. Kalau pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak. Kata istrinya, tadi siang maulid jadi nggak masak. Nabi juga kalau istrinya bilang nggak ada makanan, kata Nabi kalau gitu saya puasa. Mirip sama suami-suami ibu kan gitu ya. Kalau pulang nanyain makanan ada nggak ada, suamiku orang-orang sini bilang kalau gitu saya puasa. Puasa ngasih lu duit gitu. Kalau orang Jakarta mah Bu, nggak ada makanan langsung diungkit, duit 10.000 habis 4 hari. Istrinya soleha, nggak mau ngelawan suami. Tenang suamiku, itu mah nggak bakalan habis setahun. Aku udah beliin kalender, tinggal copotin tiap bulan. Ya Bu, Nabi nggak pernah menghina makanan. Dikasih makanan, ya begitu diambil rendang, keras banget itu rendang. Gue rasa yang gue gigit tadi bukan daging, tuh sendal katanya. Gigi gue ngikut. Udah dicela-cela 3 potong habis gitu. Mau pulang masih nanyain rendang yang tadi masih ada ya. Nabi nggak pernah menghina, mencela makanan. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin. Orang sini juga begitu. Alhamdulillah. Nabi mah akhlaknya bagus, ngomongnya juga
Kita kalau ngikutin Nabi minum aja minum. Udah jam berapa nih? 11:10. Ini udah mau akhir nih ya. Nanti kan mau dilanjut sama kata baba. Ya. Jadi saya turun, beliau nih langsung salto. Kata baba rumahnya di mana? Oh Bojo, jauh juga naik 2 kali pesawat itu. Jadi mau minum aja, duduk gini nih. Tasrab ma tahsul ala 50 hasanah. Minum air doang dapat 50 pahala. Minum duduk. Ternyata ada penelitian kalau minum diri nggak ramah buat ginjal. Ginjal tuh mode on saringannya kalau minum duduk. Subhanallah, sekarang orang teliti, minum duduk. Wa tasrab biyadikal yumna, minum pakai tangan kanan. Dulu pernah saya mainin di Trans, ada acara namanya Anak Bertanya Pada Bapak. Jadi yang main Komeng, Adul sama anak-anaknya Komeng. Saya lihat anaknya Komeng lagi makan pakai tangan kiri. Saya tegur. Ya, kenapa pakai tangan kiri? Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Udah. Saya pulang, si anaknya Komeng tuh si Bagus sama si Gaga lagi makan pakai tangan kiri lagi. Kemudian ditegur. Kenapa makan pakai tangan kiri? Itu kan kalau pakai tangan kiri yang makan setan. Kata anaknya Komeng sama bapaknya, biarin aja Mbak. Ini kan yang saya makan tahunya pakai tangan kanan, cabenya tangan kiri. Jadi yang masuk ke perut saya tahu. Yang bagian cabai setan yang makan. Mencret tuh setan. Maksudnya bukan begitu. Aduh, dasar tuh anak-anak itu. Dia bilang cabai 5 tuh, habis itu tahu, ya kan? Tahunya tangan kanan. Ini kita berkah ngambil karena at-tayamun, artinya memulai dengan tangan kanan yang baik. Habis itu baca basmalah. Apa bedanya baca bismillah sama enggak baca bismillah? Basmalah tuh doa. Air kalau didoain ini berubah. Molekulnya jadi bagus. Dan kalau diminum bisa menyehatkan. Coba aja kata-katain nih air. Itu bisa jadi bikin sakit orang. Makanya orang tua dulu bacain ayat kursi. Mak-mak zaman dulu mah bu, anak jatuh diludahin lari lagi. Malam anak gak bisa tidur, maknya baca ayat kursi, diusap, tidur. Jangankan anaknya, bapaknya tidur sebelahnya. Ikut kena ayat kursi gitu. Kalau mak-mak sekarang lebih banyak buka HP daripada buka Quran. Anaknya lari-larian jatuh, udah diludahin sampai lepek, belum baik-baik gitu. Kata anaknya, udah dong mak, nih sampai banjir nih. Baca bismillah, minum. Dan sunnahnya salasa nafahat, sunnah minum 3 kali. Alhamdulillah. Ini mentang-mentang pulang ngaji, emak-emak pulang senam di kelurahan, pulang langsung ngocek teh manis, langsung minum glok 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 glok. Anaknya udah negor, mak itu sendok kecil ke bawah. Lewat. Padahal minum duduk, tangan kanan, baca bismillah 3 kali tegukan, dan kalau panas jangan ditiup. Fala yatanaffas fisyarab, kalau minum juga jangan nafas. Adab, akhlak, Nabi nyontoin gitu. Apalagi temannya mau minta, dia malah napas lagi minum. Habis makan jagung rebus, berantakan di sini. Kata temennya, gue nggak doyan deh bubur jagung. Nabi paling bagus akhlaknya. Nih anak-anak, doa masuk WC tahu? Tahu? Siapa yang tahu doa masuk WC? Jangan bapaknya, kalau bapaknya jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga bisa. Siapa? Kamu bisa doa masuk WC? Ya?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sini siapa yang berani maju? Maju sini. Ayo. Ayo maju. Sini, kamu berani. Doa masuk WC. Oh, dia nggak keluar-keluar katanya dari WC. Kita di WC beradab, duduk, nggak usah lama-lama. Makanya di WC nggak dipasangin wifi, ya kan? Kalau ditaruhin wifi kan jadi lama. Ada adabnya. Di WC nggak boleh ngomong, diam. Dan tidak disunnahkan, walaupun ada azan. Azan kan sunnah tuh. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah kita jawab Allahu Akbar. Tapi kalau di WC lagi jongkok, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh jawab Allahu Akbar. Ada yang ngetok aja, tok 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 tok. Udah nggak usah jawab pakai suara, dehem. Cuman kadang-kadang orang nggak pernah ngaji malam Sabtu, jadi orang udah dehem masih diketok-ketok. Itu pintu hampir rubuh. Akhirnya kan nyaut juga, mak lu. Oh emak ngomong dong mak, dari tadi ham aja. Padahal itu dia tahu akhlak, tahu ada. Ya kan, itu gara-gara nggak ngerti adab. Dan Nabi paling bagus akhlaknya, paling bagus adabnya. Mudah-mudahan kita semua pencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Doa tidur tahu ada yang sini doa tidur. Sini berdua. Siapa yang berani sini? Ini ada 2 lagi Qurannya. Sini maju. Sini. Siapa yang hafal doa tidur? Sini. Ayo maju. Sini. Dari sini aja. Nih, saya pegangin. Nah. Doa tidur. Coba. Siapa yang mau duluan? Ya udah, enggak apa-apa. Ayo udah. Ini kita lagi latih anak-anak jadi pemimpin. Kadang-kadang kalau nggak dilatih, jadi imam juga gitu, main jorok-jorok. Akhirnya ujung-ujungnya sholat sendiri-sendiri. Ini kita lagi latih supaya jadi subhanul yum rijalul ghad. Pemuda hari ini nanti jadi masa depan Indonesia. Amin. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika amut. Ya udah nggak apa-apa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ente bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena ente tadi terbalik, coba doa tidur nggak bangun-bangun. Dia bilang Ustadz nyumpain gue mati. Nih, dah kembali ke alamnya. Waduh, ayo saya pegangin. Alhamdulillah. Gelas hati-hati ya. Gelas hati-hati. Baik, jadi Nabi paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita menjadi pencontoh Rasulullah. Karena dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kita contoh bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, pelan-pelan. Tadi kata guru kita Kiai Hidayatullah bilang, kita ini udah ribuan kali bahkan mungkin jutaan kali bikin maulid. Apa yang bisa atau apa yang udah kita lakukan? Ya, banyakin apanya? Infaknya. Karena orang kalau udah dikenal baik akan dikenal baik selama-lamanya. Amin. Contohnya nih, saya kan Ustadz suatu waktu mau khotbah Jumat ketelatan. Akhirnya saya mampir di masjid yang bukan tugas saya. Saya jadi jamaah. Pas masuk, wah kok ada khotib 2 nih. Khotib yang mestinya aja di situ dia gelisah. Ini salah nggak nih gitu kan. Akhirnya saya masuk. Begitu pas lagi sholat sunnah, panitia ngitung duit.
Dilihat ada 500.000 lembaran. Ya, 100-an 5 lembar. Itu yang dituduh saya. Oh, ini mungkin Ustadz Subki, padahal saya masukin cuma 20.000. Itulah, orang kalau udah biasa baik, ada yang baik dituduh kita. Tapi kalau orang biasa jelek, mau ke masjid aja, orang kalau biasa tukang nyolong sendal apa, itu mau ke masjid aja orang udah curiga. Sendal lu baru beresin. Ampli jagain. Kotak amal geser. Pasang gembok 7. Gitu. Pasang. Sampai pengurus saya udah nggak bisa buka lagi tuh ya. Saking rapetnya gembok. Padahal dia mau sholat. Lihat dia mungkin mau tobat kali. Gue nggak percaya. Itu dia pakai sarung. Pakai sarungnya aja orang-orang gulung depan, dia gulung belakang. Gue nggak percaya. Begitu orang kalau udah biasa jelek dicurigain. Ada Komeng tahun 2016 berangkat umroh bareng sama saya. Dia bawa anaknya. Terbang kita tuh. Begitu terbang nyampe di Saudi naik lift. Ya saya namanya terbang lama di lift buang angin sama ibu-ibu di satu lift yang dituduh Komeng. Meng tahan dulu kek. Apaan bu, bukan saya udah di luar tadi. Akhirnya Komeng nggak mau tertuduh, begitu turun di Zam-Zam beli minyak wangi semprot. Naik lagi lift, yang dituduh siapa? Saya. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz minyak wanginya hebat. Kata Komeng, saya bu. Halo, bau yang tadi aja masih nyisa nih. Pakai minyak wangi. Jadi gitu, kita insya Allah ya pelopori dengan akhlak yang mulia. Ayo, masih bisa main. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kalau saya selesai, habis ini ada doa, jangan pulang dulu karena doa itu mukhul ibadah. Bisa jadi doa kita setelah kita beramal soleh yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit sehat, yang lagi susah Allah berikan rezeki yang luas. Yang lagi belajar Allah sukseskan dan mudahkan menuntut ilmu. Yang lagi ada hajat, cita-cita semuanya tercapai. Yang sendirian punya pasangan hidup, yang gak punya anak Allah berikan keturunan. Dan semua hajat kita tercapai. Jadi jangan pulang dulu sebelum doa. Terima kasih, mohon maaf saya mungkin habis ini gak bisa ikut makan kambing guling bareng-bareng. Karena tadi saya dengar katanya kambing udah diguling-gulingin. Saya mungkin langsung pamit karena besok saya ada munakasyah. Saya besok ada ujian, tapi ini ikutin dulu sampai doa ya, nanti akan dipimpin oleh guru kita. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.